Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Selamat berjumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia program 1 Jambi. Kita bersama untuk dialog interaktif religi pagi untuk edisi hari ini. Dan alhamdulillahirobbilalamin kita sudah sumber kita ada Pak Ustadz Muhammad Amin SAG MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat Mbak Nana. Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk pagi hari ini akan menghadirkan satu topik terkait pengertian radikalisme ya Pak Ustadz? Iya Mbak Nana ya. Oke. Baik pendengar nanti boleh bergabung bersama kami di 074163482 ataupun di nomor WhatsApp kami di 0813-8744-0803. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu paparan singkat dari Pak Ustadz Muhammad Amin SAG MPDI untuk topik kita pengertian radikalisme. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dialog religi pagi RRI Jambi dimanapun Anda berada, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga sampai detik dan saat ini kita dapat kembali melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak bosan-bosan pula selalu kita wasalkan kepada junjungan alam, kekasih Allah Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk di antara umat beliau yang nantinya akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dialog religi pagi RRI Jambi dimanapun Anda berada, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam episode pagi ini kita akan mencoba hal yang sangat penting yang menjadi problem dalam kehidupan kita dengan istilah radikalisme. Namun pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membahas tentang pengertian daripada radikalisme itu sendiri. Berbicara tentang radikalisme, di mana radikalisme dewasa ini menjadi isu yang sedang hangat dan aktual dibicarakan terkait dengan keberadaan organisasi-organisasi yang dianggap memiliki paham radikal dan dianggap akan menghancurkan eksistensi sebuah negara. Namun pada sisi lain,
isu radikalisme ini tetap menjadi aktual karena wacana ini belum selesai dan tetap akan menarik diperbincangkan dalam hubungannya dengan kondisi politik negara kita yang tercinta ini. Kadang-kadang radikalisme dihubungkan dengan terorisme, menjadi istilah yang menakutkan bagi sebagian orang. Namun dengan kata lain, begitu dikatakan istilah radikalisme, seseorang langsung akan membayangkan suatu paham yang tidak baik dan negatif, sehingga menjadi suatu gerakan yang menginginkan penghancuran. Lebih parahnya lagi, ada anggapan istilah radikalisme ini sering dihubungkan dengan ajaran agama yang dianut seseorang atau organisasi tertentu. Anggapan seperti ini dapat merugikan penganut agama atas suatu organisasi. Padahal dalam kenyataannya, apakah benar agama tertentu mengajarkan radikalisme yang seperti dimaksud? Atau apakah benar suatu organisasi tersebut menebarkan radikalisme yang dianggap jelek dan membahayakan, yang menyebabkan kehancuran di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri? Namun dalam sisi lain dapat kita pahami bahwa istilah radikalisme ini dapat kita lihat dari dua dimensi. Ada dimensi yang bermakna positif, ada dimensi yang bermakna negatif. Namun sebelum kita membicarakan hal seperti itu, akan kita coba dulu apa itu pengertian radikalisme dan istilah radikal itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata radikal memiliki beberapa makna atau arti. Yang pertama, radikal berarti sampai pada hal yang menyangkut prinsip. Kata radikal. Yang kedua, bermakna amat keras dalam menuntut sebuah perubahan. Namun arti yang ketiga adalah maju dalam berpikir dan bertindak. Dari ketiga arti kata menurut kamus ini, maka kata radikal memiliki arti yang positif. Karena maksud berpikir dari hal-hal yang berprinsip dan sangat mendasar. Dalam konteks filsafat ilmu, berpikir radikal adalah berpikir sampai ke akar-akarnya, yakni berpikir sampai pada hakikat, esensi, atau sampai pada substansi yang dipikirkan. Kata radikal itu sendiri memiliki akar kata radix, yang arti katanya akar atau pohon. Makna radix ini kemudian mengalami perluasan makna yang dapat diartikan dengan pegangan yang kuat, keyakinan, penciptaan perdamaian dan ketentraman. Maka dari kata radik menjadi kata radikal yang bersifat adjektif atau kata sifat. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dapat dipahami bahwa orang yang berpikir radikal adalah orang yang memiliki cara berpikir yang mendasar sampai ke akar-akarnya secara detail dan memiliki keyakinan yang kuat terhadap apa yang dipahaminya. Dengan demikian, seorang yang radikal memiliki keteguhan yang kuat dalam mempertahankan dan memperjuangkan apa yang diyakininya. Sebagaimana halnya akar pohon yang kuat dan batang yang berada di atasnya bahkan menjadi sarana bagi sumber kehidupan pohon tersebut. Ketika pondasinya kuat, maka kuatlah segalanya. Dari makna ini sebenarnya kata radikal mengandung arti dan kesan yang positif. Hanya saja ketidakumuman istilah dan maknanya,
sering disalahpahami masyarakat. Suatu keyakinan yang negatif dan menyimpang. Apalagi setelah mendapat tambahan akhiran kata ismi. Makna yang muncul adalah suatu paham, aliran atau ajaran yang kemudian digunakan dalam kaitannya dengan agama, aliran kepercayaan. Sebagai kata sifat, makanya kata radikal dengan mendapat imbuhan ism atau isme menjadi kata radikalisme. Kata ini kemudian diartikan menurut Kamus Besar Indonesia sebagai paham atau aliran yang radikal dalam politik. Itu makna pertama. Makna kedua adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan dan pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Sedangkan makna ketiga adalah sikap ekstrim dalam aliran politik. Dengan mendapat tambahan kata isme, maka radikalisme berubah arti menjadi kata benda yang didefinisikan sebagai paham. Sebuah sikap dan aksi yang teguh dalam memegang keyakinan yang diyakininya. Dengan kata lain, radikalisme adalah paham cara berpikir seseorang yang menginginkan perubahan dan perbaikan sehingga semua lapisan sosial masyarakatnya dapat hidup sesuai dengan yang diyakininya. Namun dalam perkembangannya, pemahaman terhadap radikalisme itu sendiri mengalami pergeseran makna karena minimnya sudut pandang yang digunakan masyarakat. Umumnya hanya menyoroti apa yang kelompok-kelompok radikal lakukan. Dalam hal ini adalah praktek-praktek tindakan kekerasan. Dan tidak pernah berusaha mencari apa yang sebenarnya mereka cari, yakni sebuah perbaikan. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika istilah radikalisme ini, kalaulah kita kait dengan istilah-istilah yang sifatnya adalah negatif, maka muncullah namanya sebuah gerakan-gerakan yang bisa menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan. Di mana gerakan radikalisme lebih diartikan sebagai gerakan di mana seorang atau kelompok ingin memaksa cara berpikirnya yang radikal. Gerakan ini menganggap bahwa dirinya dan kelompoknya yang paling benar, sehingga orang lain harus seperti dirinya. Bila tidak seperti dirinya, maka orang lain dianggap salah. Dikarenakan keteguhan terhadap keyakinan yang kuat dan mempertahankannya, gerakan radikalisme tidak ingin merubah sedikit pun pandangannya. Dia dianggap tidak memiliki toleransi atau tasamuh. Orang lain semua salah. Hanya dirinya dan kelompoknya yang benar. Paham-paham ini tidak menerima dan mentolerir kesalahan tersebut. Hal inilah yang sering menimbulkan gerakan-gerakan sempalan menentang pemerintah untuk melakukan perubahan atau menentang kemapanan masyarakat untuk memaksa apa yang dipahaminya tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama memberikan ajaran kepada kita bahwa kita saling menghormati satu dengan yang lain. Kita saling bekerja sama dan tidak menjustifikasi golongan manapun. Itu bukan merupakan hak kita. Itu merupakan wewenang kita. Walaupun kita berbeda keyakinan, akan tetapi jangan sampai ada ungkapan dan omongan menilai orang itu dianggap salah. Apalagi sampai-sampai mengarah tindakan mengkafirkan sebuah kelompok. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara awal dialog pagi kita pada kesempatan ini bicara tentang pengertian daripada radikalisme. Demikian Mbak Nana. Baik,
Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk pengantarnya mengingatkan kita juga ya. Iya. Untuk satu bahasan kita di hari ini. Silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di 074163482 ataupun di nomor WhatsApp kami di 0813 87440803 untuk topik bahasan kita terkait pengertian radikalisme. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana, Bapak Sudi Purnas Marbulian nih, Mbak Nana. Sehat walafiat, bagaimana Mbak Nananya? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zudi, sehat Pak Zudi? Sehat Pak, yo sama-sama sehat. Ini kuliah subuh pagi ini sangat memuaskan nih Pak. Karena radikalisme Pak ya. Iya, radikalisme Pak Zudi. Cobalah bikin suatu badan itu penyuluhan pada masyarakat yang tidak tahu agama betul. Dari PNPT, dari NU, dari Muhammadiyah, itu dari penegak hukum. Cobalah bikin satu badan penyuluhan itu dari kabupaten, camat, dan desa. Ini ada Khalifah Muslimin ini sudah lama nih Pak. Berdiri zaman Soeharto dulu, jaya Pak Soeharto. Sampai sekarang baru dibubarkan. Cobalah setelah itu penyuluhan itu tegakkanlah di negara ini, NKRI ini. Jangan lagi diganggu oleh orang-orang yang jahat ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Yep. Iya, silakan. Ya, mari Mbak. Terima kasih Pak Zudi. Tanggapan terhadap apa yang sudah kita bicarakan pada kesempatan pagi yang mulia ini. Memang pada prinsipnya sekarang ini pemerintah memberikan sosialisasi pemahaman tentang istilah-istilah yang aktual berkenaan tentang paham radikalisme ini. Dalam prinsipnya yang kita khawatirkan ketika itu mengarah kepada hal-hal yang negatif. Apalagi banyak muncul-muncul aliran-aliran yang notabene-nya mungkin bertentangan. Apalagi di antara mereka itu tidak mengakui Pancasila segala macamnya sebagai dasar negara kita. Sebab kalau kita melihat negara kita ini kan negara yang majemuk, yang heterogen. Ada keanekaragaman, suku, ras, agama, kepercayaan, dan sebagainya. Apa yang telah saya sampaikan di awal tadi, ya kita saling menghargai toleransi, sikap tasamuh. Dalam artian kita menghargai bagaimana keyakinan dan pemahaman yang dimiliki oleh kelompok manapun. Apalagi sekarang ini, dalam hal ini Kementerian Agama sangat gencar-gencarnya mengkampanyekan tentang moderasi beragama dalam konsep di mana kita jangan sampai berpikir ekstrim terhadap satu kelompok manapun. Termasuk lembaga, arti kata sudah kita punya lembaga-lembaga tertentu untuk memberikan pemahaman tentang hal seperti ini. Kita khawatir nanti ketika orang memahami tentang ayat-ayat Quran secara ekstrim segala macamnya, apalagi ketika mereka bicarakan tentang jihad yang salah kaprah ketika itu, maka timbullah hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka muncullah tindakan-tindakan teroris. Oleh sebab itu di antara faktor-faktor yang memang kadang-kadang munculnya radikalisme ini kena faktor ekonomi, kena faktor pendidikan, atau kena faktor kesenjangan sosial, atau kena faktor-faktor yang lainnya. Jadi kalau kita melihat daripada konteks ini, ya, maka dari situ marilah kita berbenah diri untuk saling memberikan pengertian dalam hal ini apakah lembaga manapun, agar kita berpikir yang wasatiyah, yang moderat, yang baik, ya, di mana kita tidak menyalahkan kelompok manapun selagi mereka itu tidak bertentangan dengan apa yang semestinya yang harus dimiliki. Demikian Mbak Nana.